Ikan baik-baik, seorang pria mengambil kepiting tapal kuda di pantai, lalu memberikan kepada pacarnya. Pria ini merasa senang, segera mengambil kamera untuk memotretnya. Namun ketika dia akan menekan tombol, kepiting itu tiba-tiba bergerak. Belum sempat bereaksi, kepiting itu terbang ke wajah si pria, mulai menggigit wajahnya. Seketika darah mengalir keluar. Melihat pacarnya kesakitan, wanita ini panik. Dia segera mengambil batu, ingin membunuh kepiting ini. Namun kepiting tapal kuda tiba-tiba terbang. Tepat ketika wanita ini merasa bersalah, kepiting tapal kuda datang dari belakangnya. Dan tiba-tiba, polisi datang menyelidiki tempat kejadian. Bill menemukan potongan tubuh pria itu di pasir. Tubuh pria itu telah digerogoti hingga menjadi tulang. Polisi merasa kebingungan. Bagaimana pembunuhnya bisa begitu kejam? Polisi tiba-tiba menemukan darah. Mereka mengikuti darah itu ke gua. Bill pun pergi memeriksanya. Dia meraba-raba jalan ke sisi lain lubang. Baru keluar dari gua, dia melihat sesuatu yang menakutkan. Di dinding batu dia menemukan potongan manusia. Dia melihat sekeliling. Samar-samar dia menemukan seorang wanita berdiri. Dia penasaran dan ingin menanyakan situasinya. Ketika wanita itu menoleh, wajah wanita itu hanya tersisa setengah bagian. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Malam harinya, beberapa pria sedang berdiskusi. Tanpa diduga, beberapa kepiting tapal kuda tiba-tiba masuk. Perhatikan, kepiting tapal kuda pemakan manusia masuk ke dalam ruangan. Peter mengira itu hanya tikus. Sampai beberapa kepiting tapal kuda masuk, Peter melihat ternyata itu bukan tikus. Kepiting tapal kuda langsung terbang ke wajah temannya, mulai menggerogoti. Belum sempat bereaksi, kepiting itu juga menyerang teman yang lain. Peter panik, tidak memperdulikan temannya, dan melarikan diri. Peter berlari ke bar, memberitahu semua orang tentang kepiting itu. Tapi semua orang bukan tidak percaya padanya. Mereka juga menyebutnya gila. Di dunia ini mana ada kepiting tapal kuda terbang? Peter pun memutuskan untuk meminta bantuan orang lain. Dia berjalan ke jalan, dan kebetulan bertemu dengan dua temannya. Ketika dia sedang menceritakannya, tiba-tiba ada sebuah suara di jalan. Anna berhati-hati melangkah maju untuk memeriksa. Mereka melihat seekor kepiting tapal kuda. Tapi kepiting ini sepertinya alergi pada kecantikan Anna. Melihat kecantikan Anna, seketika pingsan di tempat. Sejenak ini membuat Anna sedikit bingung. Anna pun pergi bersama David. Peter melihat kepiting tapal kuda tidak bergerak di tanah, mengira kepiting itu telah mati. Dia bahkan bernyanyi di sana, tanpa disadari, sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, kepiting tapal kuda terbangun. Monster misterius keluar dari mulutnya. Monster itu langsung menjadi besar. Monster yang berdiri di depan Peter membuatnya ketakutan. Di klub malam, seekor kepiting dengan tenang menaiki panggung. Saya pikir dia akan menyerang. Ternyata dia menari mengikuti musik. DJ